Jadi mereka garap sehingga mereka tidak mengakui tanah yang 100 hektar itu wakaf. Sementara yayasan mempunyai surat dan AIW tanah tersebut. Nah, kan tetapi eh, mereka yang setelah mengolah tanah tersebut ada sawit, ada sarang walet di atas tanah 100 hektar itu, tapi mereka tidak mempunyai dasar kepemilikan tanah itu sampai sekarang. Nah, ini nanti sebetulnya kalau kita langsung untuk penetapan ke pengadilan untuk penetapan apa wakaf tanah tersebut dengan bukti-bukti yang ada dari yayasan, surat tanahnya dan AIW-nya, nah, bisa juga kita apakan. Tapi kita mencari solusi yang terbaik karena mereka sudah mengolah tanah tersebut dari hutan, sudah berhasil sekarang jadi kebun sawit, jadi rumah sarang walet, apa semua. Jadi marilah kita dengarkan sama-sama materi dari narasumber kita, Bapak Haji Joni Adan Mardan LCMA MH PhD, yang akan memberikan materi tentang penyelesaian konflik dan sengketa harta benda wakaf. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber kita, Bapak Haji Joni Adan Mardan LCMA MMMH PhD, kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Sobri. Saya mau tes suara dulu Pak Sobri, apakah oke? Jelas Pak, jelas. Oke. Baik, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wal mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man lihadi iqtafa wahtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Pak Haji Sobri, yang juga pengurus perwakilan BWI Provinsi Riau, yang saya hormati para panitia, yang saya hormati para peserta Bapak Ibu, para nazir wakaf, para pengurus BWI, kabupaten kota yang hadir pada malam hari ini, hadirin hadirat yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan kepada saya, dan terima kasih kepada admin dan BWI Provinsi Riau yang telah menyelenggarakan program pembinaan nazir secara online pada malam hari ini. Semoga program kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan Amin. memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun judul yang akan saya sampaikan dan akan kita diskusikan dalam waktu 1 jam sampai pukul 9.00, yaitu penyelesaian konflik dan sengketa harta benda wakaf. Di sini ada data melihat jumlah perkara wakaf yang masuk ke pengadilan agama se-Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Sementara ya, mungkin saya slide-nya kita fullkan ya. Ya, diperbesar, diperlukan. Sebentar, Pak. Kalau kita membandingkan perkara wakaf dengan perkara-perkara perdata keislaman di pengadilan agama,
maka kita melihat memang perkara wakaf ini masih masih masuk dalam kategori yang sangat-sangat sedikit. Misalnya pada tahun 2024 dari 603.101 perkara yang masuk di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, itu hanya ada 36 perkara wakaf. Artinya itu kalau kita presentasikan 0,0000 ya, 60. Artinya ini angka yang tidak signifikan. Kalau kita melihat dengan perkara-perkara yang memang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama seperti perceraian, maka kita melihat bahwa jumlah perkara wakaf di pengadilan agama masih dalam kategori yang kecil. Dan memang pengadilan agama ini masih menjadi tempat penyelesaian perkara-perkara perceraian. Jadi kalau ada orang yang ingin bercerai, apakah cerai talak yaitu permohonan dari suami atau cerai gugatan dari si istri, maka ini masih mendominasi di pengadilan agama. Namun ini menjadi data bagi kita bahwa walaupun sedikit, tapi ada perkara wakaf itu masuk ke pengadilan agama. Nah, mengapa pengadilan agama? Ya memang kompetensi absolut penyelesaian perkara wakaf ini apabila tidak selesai dengan pendekatan non-litigasi, maka dia akan masuk ke pengadilan agama. Pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara wakaf di Indonesia terkait dengan keperdataannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu eh, menyelesaikan perkara wakaf ini di peradilan militer misalnya, maka ini tentu sudah salah alamat gitu ya. Maka eh, ini menjadi penting bagi kita kemana tempat kita ingin menyelesaikan perkara wakaf keperdataannya, yaitu di pengadilan agama. Nah ini ya sedikit saja, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, berapa binatang yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini? Ada yang ingin menjawab berapa? 7 nampak ya. 7. Baik. Ada yang lain? Beda-beda Apa mungkin yang kan. dilihat? 4. 1, 2, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 4. 7. Ada yang bilang 4. Enam, Berbeda pandangan. Ada yang bilang Enam. 6. 6. 6. Ya. 6, Dalam waktu 4, 5. beberapa detik saja, di kita saja sudah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Tapi kalau kita melihat pelan-pelan dan kita hitung, ternyata ada 6 gitu ya. Betul ya, 6 ya. Dari gajah sampai tikus itu. Oh iya iya iya. Ini contoh lah, contoh ya, bahwa memang Eh, perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah dan sunnah. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya secara damai dan secara sejuk seperti itu. Nah, konflik adalah sesuatu yang lumrah dan sunnatullah dalam pergaulan hidup. Jadi kalau ada peserta kita pada malam hari ini tidak pernah berkonflik antar satu dan lainnya, ini saya rasa mustahil ya. Semua kita pernah berkonflik, baik itu konflik hubungan kita dalam keluarga, bersama eh, RT, masyarakat, atau bersama rekan kerja kita di kantor, atau konflik kita bersama eh, organisasi lain dengan asosiasi lain, atau konflik negara, itu pasti pernah kita berkonflik. Karena ini dikatakan bahwa konflik adalah sunnatullah. Ya. Namun yang lebih penting daripada konflik adalah kita belajar untuk bagaimana menyelesaikan konflik ini dengan cara yang terbaik. Seseorang yang sudah terbiasa berkonflik, kemudian dia bisa menyelesaikan dengan cara terbaik, maka poinnya adalah cara dan metode pendekatan, triksnya itu yang kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran. Nah ini eh,
Bentar. Ini hanya sekedar apa ya? Pengertian. Ada pengertian sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa sengketa itu adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan perbantahan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya menurut Black's Law Dictionary, a dispute is a conflict or controversy, especially one that has given rise to a particular lawsuit. Konflik suatu konflik atau kontroversi, terutama yang menimbulkan suatu gugatan. Ini Black's Law Dictionary ini adalah referensi hukum ya, yaitu kamus hukum yang sudah sangat lama tapi tetap menjadi referensi bagi orang hukum. Nah, menurut Kamus Hukum dan Jurisprudensi disebutkan pertikaian perselesaian perkara di pengadilan yang terjadi akibat perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian. Ya, itu adalah pengertian daripada sengketa. Nah, selanjutnya, pertentangan, perselisihan atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang atau benda. Ini sekedar pengertian sengketa. Adapun wakaf, ini kita sudah maklum ya, tapi ini saya bacakan saja. Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ini 2004 ini bukan 14, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun menurut Fatwa MUI tahun 2002, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Artinya arti daripada tidak ada tindakan hukum yang bisa mencederai seperti menjual harta benda wakaf, menghibahkan, atau mewariskannya, atau menjaminkannya untuk digunakan hasilnya atau mauquf alaihinya pada suatu yang dibolehkan. Ya, ini pengertian wakaf menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI, bahwa wakaf adalah al-waqfu lughatan al-habsu, wakaf secara bahasa artinya al-habs menahan, wa syar'an habsul ain anit tasarrufat an-naqilah lil milk wa tasadduq bil manfa'ah, ay sarfu manfaatihi ila al-mauquf alaihi. Artinya secara syariat bahwa wakaf itu menahan al-ain, objek atau harta benda wakaf, anit tasarrufat an-naqilah, dari perbuatan yang bisa memindahkan kepemilikan wakaf itu, bisa memindahkan kepemilikan wakaf. Seperti tadi, wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Jadi dia ditahan dari perbuatan seperti itu, watasadduq bil manfaah, dan mensedekahkan, mengalirkan manfaatnya. Ai sorfu manfaatihi ila mauquf alaih, atau membagikan, mengalirkan manfaatnya kepada mauquf alaihi. Adapun sumber hukum wakaf, ya, sumber hukum wakaf secara material berasal dari Al-Quran. Ya, tentu karena ini adalah syariat Islam, maka kita merujuk kepada hierarki hukum Islam, bahwa hukum Islam secara hierarki bersumber pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, wakaf secara material bersumber dari As-Sunnah An-Nabawiyah, baik itu semua sunnah qauli, fi'li, takriri yang berkaitan dengan wakaf, apabila kita temukan itu menjadi sumber daripada wakaf. Dan kemudian juga undang-undang. Nah, kita alhamdulillah sudah punya undang-undang wakaf, ya.
Boleh juga fatwa, fikih dan usul fikih, adat kebiasaan, jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah, nah kita melihat ada tidak putusan-putusan hakim yang sudah ingkrah terkait dengan perkara wakaf, dan doktrin para ulama. Nah, di Indonesia, alhamdulillah kita sudah punya undang-undang wakaf, dan kita juga meyakini bahwa undang-undang tersebut merupakan fikih juga. Ya, jadi fikih yang ditransformasi menjadi dalam bentuk qanun atau undang-undang. Maka secara hierarki dalam hukum syariat, syariat di atas, di bawahnya fikih, kemudian di bawah fikih sudah ada kanun, maka kanun menjadi yang khusus dan kita mengambil yang khusus selama itu dibahas dalam undang-undang. Kecuali kalau ada suatu pembahasan tentang wakaf yang tidak dibahas dalam undang-undang, maka kita bisa melihat yang di atasnya itu fikih itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini juga ya definisi dan unsur wakaf ini Bapak Ibu saya yakin sudah sangat memahaminya sekali, dan ini sering disampaikan bahwa wakaf itu memiliki 5 unsur. Pertama ada wakifnya, orang yang berwakaf, pihak bisa seseorang, bisa juga lembaga atau organisasi. Kemudian ada yang kedua, harta benda wakaf atau al-mauquf. Harta benda wakaf ini juga sudah diatur dalam undang-undang ya. Nanti kita melihat berbagai macam jenis harta benda wakaf. Kemudian ada nazir, ya, nazir, pakai zot ya, nazir, jamaknya nazarah. Itu adalah pihak yang mengelola harta benda wakaf. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu sebagai nazir wakaf. Kemudian ada yang keempat, ikrar wakaf, ya, sirotnya, ijab kabulnya di situ. Kemudian yang kelima, unsurnya adalah mauquf alaihi, yaitu pihak yang menerima manfaat daripada wakaf. Manfaatnya berupa pendidikan, dakwah, keagamaan, dan seterusnya. Nah, ini ya klasifikasi wakaf atau jenis wakaf. Wakaf menurut waktunya ada yang abadi dan berjangka. Wakaf menurut tujuannya ada wakaf ahli atau keluarga dan wakaf khairi untuk sosial dan mustarak. Ada ahlinya, ada keluarganya. Kalau khairi ini ada umum dan khususnya. Jadi secara tujuan artinya manfaat daripada harta benda wakaf ini siapa penerimanya? Ditujukan kepada siapa? Kepada ahli kah saja, atau ahli dan sosial, atau hanya sosial saja? Ini nanti akan tertuang dalam ikrar wakafnya. Nah, secara bentuknya itu ada bergerak dan tidak bergerak, ya, movable dan unmovable. Jadi ada harta benda wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak ya tentunya seperti saham, ya, uang, ya. Yang tidak bergerak seperti tanah, pohon yang tumbuh di atas tanah, atau bangunan gedung yang tumbuh di atas tanah, itu termasuk juga harta benda wakaf yang tidak bergerak. Ini adalah jenis sengketa. Ada sengketa itu konflik karena konflik data. Jadi konflik seseorang atau orang konflik karena data, perbedaan data. Misalnya antara jumlah wakaf tertulis dalam ikrar wakaf itu nggak sesuai dengan laporan daripada nazir kepada BWI. Atau misalnya data penghimpunan nggak sesuai. Ya. Jadi ada konflik data atau data penyaluran mauquf alainya nggak sesuai. Ya. Nah, ketika ada konflik data, maka itu bisa ya. Oleh karena itu, kebalikannya adalah bagaimana data-data ini bisa rapi, baik, sehingga tidak ada konflik, akurat gitu ya. Yang berikutnya ada jenisnya konflik kepentingan. Nah, kalau ada konflik kepentingan, maka ini harus diselesaikan bahwa terkait dengan wakaf, kepentingan
nazir wakaf, kepentingan wakaf itu adalah bagaimana harta benda wakaf itu dapat dikelola dan berkembang, menghasilkan, dan mendapatkan eh, pahala jariah, ya, pahala jariah, baik si wakifnya hidup maupun si wakif sudah almarhum. Maka kepentingan ini harus didudukkan, disamakan. Jangan sampai ada konflik kepentingan. Kalau ada konflik kepentingan antara wakif dan nazir, maka ini potensi untuk konflik. Bisa juga jenisnya itu konflik hubungan. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam unsur-unsur wakaf itu ada main player, ada orang-orang yang utama dalam wakaf seperti wakif, orang yang berwakaf. Kemudian ada nazir yang mengelola harta benda wakaf. Kalau ini ada konflik hubungan antara wakif dan nazir, maka ini bisa potensi untuk konflik. Misalnya, si wakif sudah menyerahkan kepada nazir tanah untuk dikelola, ikrarnya wakaf, tapi nazir dengan segala keterbatasannya tidak mengelola harta wakaf tersebut bertahun-tahun, maka ini bisa menjadi konflik hubungan. Oleh karena itu, ketika eh, si wakif ingin berwakaf, dia menentukan kehendaknya siapa nazir, ya, yang akan dia pilih untuk mengelola harta benda wakafnya. Nah, selanjutnya ada konflik struktur. Misalnya dalam internal struktural nazir wakaf, ada misalnya dua nazir, kok tiba-tiba ada dua nazir itu ya. Nah, kemudian misalnya ada konflik internal struktural di dalam kepengurusan nazir wakaf, ini juga bisa saja menjadi suatu konflik ya. Ada konflik nilai, ya. Konflik nilai misalnya dalam wakaf bisa kita contohkan, ini perbedaan mazhab fikih dalam menyelesaikan satu permasalahan, dalam melihat ya, pengelolaan wakaf ini juga harus didudukkan, ya, didudukkan. Artinya jangan sampai nanti gara-gara perbedaan pemahaman fikih, pendekatan mazhab dalam pengelolaan harta benda wakaf jadi konflik, gitu ya. Yang satu mungkin dia sangat kuat dengan mazhab Syafi'inya, yang satu mungkin sangat kuat dengan mazhab Hambalinya. Nah, ini harus didudukkan. Dari semua konflik yang ada ini, insya Allah ya ada jalan keluarnya, ada solusinya seperti itu. Apa sebab-sebab sengketa wakaf? Ya, di sini disebutkan nazir tidak cakap. Nazir adalah salah satu unsur yang penting dalam wakaf, ya, karena nazir ini adalah yang akan mengelola, mengembangkan, dan menumbuh kembangkan, memanfaatkan kepada umat harta benda wakaf ini. Bisa saja sengketa itu sebabnya daripada nazir. Kalau nazir ini secara umum yang disorot adalah mengenai SDM, kompetensi daripada nazir, kompetensi daripada nazir. Kemudian mutu dan kualitas daripada si nazir itu yang umumnya disorot. Tanah wakaf tidak dimanfaatkan, ya. Tanah wakaf tidak dimanfaatkan sesuai kehendak wakif. Sudah ada tanah wakaf tapi tidak dikelola, tidak dimanfaatkan, tidak dimulai-mulai untuk dikembangkan. Maka ini juga bisa menjadi konflik. Kemudian menggugat untuk penggantian nazir. Ya. Selanjutnya, tanah wakaf dikuasai pihak ketiga. Tanah wakaf dikuasai ahli waris atau keluarga wakif. Jadi, wakifnya sudah berwakaf, kemudian si wakifnya itu ditakdirkan Allah meninggal dunia, kemudian dia punya ahli warisnya menguasai tanah tersebut. Sehingga si nazir wakaf terbatas untuk mengelolanya, terhalang. Ini juga bisa jadi terjadi di tengah masyarakat. Ya. Yang pernah saya alami menyelesaikan itu ketika si nazir ingin mengelola harta benda wakaf, kemudian yang berwakaf sudah almarhum,
kemudian ada ahli waris, ternyata ahli waris mengatakan bahwa di tanah wakaf itu masih ada hak daripada ibunya yang sudah almarhum juga. Jadi ada pembagian harta bersama yang belum diselesaikan. Nah, maka itu diselesaikan dulu, dan ini masih ya proses ya. Nah, jadi intinya adalah jangan sampai harta benda wakaf itu belum menjadi milik penuh daripada yang berwakaf. Jangan sampai nyangkut, karena kalau tidak nanti nyangkut, maka ada pihak-pihak nanti akan menuntut haknya. Harta wakaf tidak dimiliki secara sah, ya. Karena tidak dimiliki secara sah, akhirnya pemilik sah mengambilnya. Kita pastikan bahwa wakif yang berwakaf, atau kalau nazir tidak bisa memastikan, maka si wakifnya itu memastikan bahwa ketika dia berwakaf, pastikan itu adalah harta benda milik dia yang sah, yang halal, yang bisa dia dia eh, serahkan, ya, yang bisa dia serahkan. Dia punya kuasa untuk menyerahkan itu kepada si nazir sebagai wakaf. Jangan sampai harta benda itu bukan milik dia atau masih syubhat, abu-abu gitu ya. Jangan. Pastikan itu adalah yang benar-benar sah. Kemudian si nazir juga memastikan, menyampaikan kepada wakif, ya, bahwasanya ini adalah milik dia yang sah. Dengan dokumen misalnya ada surat tanah dia misalnya, ya. Tapi itu pun terkadang sudah ada surat tanah tapi masih juga bermasalah. Ini sebab sengketa wakaf. Wakaf yang bukan wakaf. Wakaf berbeda dengan wasiat. Ya, Eh, ya tentu benar. Wakaf itu berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat misalnya seseorang berwasiat dengan yang bukan ahli waris, ya, maka ahli waris hanya bisa maksimal menyerahkan wasiatnya sepertiga. Ya, jadi seorang itu boleh berwasiat dan wasiat itu kepada yang bukan ahli waris. Karena Nabi SAW mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, jadi dibedakan hukum wakaf sama hukum wasiat. Wakaf berbeda dengan hibah. Jadi sama juga wakaf bukan hibah. Ya, hibah ada hukumnya, ya wakaf juga ada hukum tersendirinya. Wakaf berbeda dengan zakat dan sedekah. Nah, jangan nanti ini hakikatnya hibah tapi dinyatakan wakaf. Ini hakikatnya wasiat tapi dinyatakan wakaf, seperti itu. Penukaran tanah wakaf. Tanah wakaf ditukar ke aset lainnya. Perubahan peruntukan wakaf untuk membangun sekolah agama tapi dibangun sekolah umum. Jadi si wakif dia berniat, ya, dia berkehendak tanah ini untuk dibangun sekolah agama tapi si nazir membangunnya sekolah umum misalnya. Maka ini juga diperhatikan niat daripada si wakif untuk pengembangannya apa itu, Kak. Nah, maka nanti dalam kontrak-kontrak ini harus dicari solusi yang terbaik. Ya, bahasa-bahasa yang umum yang terbaik, yang lebih elegan, yang lebih bisa diterima dan tidak punya konflik ke depannya itu lebih bagus gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan wakaf. Ya, ini apa ya sudah Bapak Ibu paham ya mengenai permasalahan ini dan saya tidak akan ulang lagi. Nah, ada 4 tipologi wakaf. Satu, yang ini yang terbaik, wakaf dengan aset besar dan punya potensi nazir tinggi. Ya, asetnya besar dan nazirnya tinggi, SDM-nya tinggi. Yang kedua, wakaf asetnya besar, banyak asetnya, dan potensi nazirnya cukup. Yang ketiga, asetnya kecil, tapi nazirnya hebat-hebat. Yang keempat ini paling rendah ya, aset kecil, kemudian nazir rendah. Nah, kira-kira kita ini dalam mengelola harta benda wakaf saat ini, pada tipologi yang mana? Tentu harapan kita yang pertama, ya. Tapi kita melihat juga bahwa wakaf pada realitanya juga tidak seperti harapan kita yang punya asetnya besar, kemudian nazirnya tinggi gitu ya.
Nah, dalam hukum penyelesaian sengketa, nah kita mengenal ada dua pendekatan penyelesaian sengketa. Pertama dengan cara litigasi, yang kedua dengan cara non-litigasi. Apabila penyelesaian sengketa itu dengan pendekatan litigasi, maka sengketa itu diselesaikan di ranah pengadilan, di pengadilan. Ya, maka kalau misalnya wakaf, ya diselesaikan oleh pengadilan agama, masuk, bersidang, beracara, kemudian nanti hakim memeriksa, kemudian menguji, membuktikan, dan seterusnya sampai nanti memutuskan pihak mana yang menang. Nah, itu lebih kurangnya kalau masuk ke ya, pengadilan agama. Jadi dia ingin menyelesaikan sengketa wakaf ini di pengadilan agama. Yang kedua, ini yang menarik sebenarnya, non-litigasi. Penyelesaian sengketa wakaf itu di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Maka di sini ada banyak metode pendekatannya. Ya, ada eh, adjudikasi, konsensus, arbitrasi, ada mediasi, negosiasi, konsoliasi, konsultasi. Ya, dan ini disebut juga dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa, atau ADR, alternative dispute resolution. Ya, jadi sebenarnya harapan dan ajakan kita kepada nazir apabila berkonflik dengan eh, wakif atau pihak manapun terkait wakaf, coba diupayakan seoptimal mungkin dengan pendekatan non litigasi dulu. Ya, misalnya mediasi, ya, negosiasi, konsultasi, panggil ahli, bertanya ahli, konsoliasi. Nah, kalau itu tercapai, maka bagus, selesai. Tinggal dibuatkan kesepakatan-kesepakatan perdamaiannya. Silakan kalau mau dimasukkan ke akte notaris silakan, ya. Nah, ini kan lebih baik berbanding kalau itu diselesaikan lewat jalur pengadilan. Karena Bapak Ibu tahu bahwa pengadilan ini tentu akan lama, berbiaya mahal, ya. Kemudian nanti pun kalau hasilnya menang kalah gitu kan. Tapi kalau non litigasi ini sama-sama menang, win-win solution, sama-sama menang. Di situ ada musyawarah, ya, di situ ada keterbukaan, ada negosiasi di situ. Nah, sama juga nanti dalam proses penyelesaian eh, wakaf ini kita coba arahkan di non-litigasi. Tapi, namun kalau seandainya dengan pendekatan non-litigasi tidak selesai juga, ya dalam hukum kita terbuka untuk diselesaikan secara litigasi. Tapi kalau tadi kita melihat ya data di awal tadi, bahwa ternyata perkara wakaf itu sangat-sangat sedikit di Indonesia. Dari 630.000 itu hanya 30-an, ya lebih kurang perkara. Artinya ini sangat-sangat sedikit. Dan kita bertanya, apakah memang wakaf ini tidak ada masalah? Atau memang ketika ada masalah, mereka bisa selesaikan secara non-litigasi, kekeluargaan, nggak sampai masuk pengadilan. Ya, semoga kita berhusnuzon, masalah wakaf itu banyak daripada data yang masuk di pengadilan, tapi memang mereka bisa selesaikan dengan cara musyawarah, mufakat, mediasi, ya negosiasi dan seterusnya seperti itu. Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ya pasal 62 disebutkan penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, ayat 2, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi, atau pengadilan. Nah, dalam undang-undang ini saja sudah ditegaskan bahwa penyelesaian itu yang pertama sekali dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Dimusyawarahkan dulu, ya, musyawarah. Nah, kemudian juga sebelum ke pengadilan, pada ayat 2-nya, selesaikan dengan cara mediasi. Dimediasi, ya. Nah, BWI Provinsi Riau sudah beberapa kali terlibat dalam mediasi penyelesaian
perkara wakaf ini ya. Dan Pak Haji Sobri juga, seingat saya juga sedang memediasi perkara wakaf juga. Dan saya juga sudah pernah memediasi perkara wakaf juga ya. Jadi BWI dalam hal ini juga berperan untuk membantu ya eh, menyelesaikan masalah wakaf ini dengan cara non litigasi, mendamaikan, mufakat, musyawarah seperti itu. Nah, di sini kita melihat bahwa pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 2006 tentang perintah agama, bahwa kita melihat salah satu objek perkara yang diselesaikan oleh pengadilan agama adalah masalah wakaf. Selain ada perkawinan, waris, wasiat, ada hibah, ya, ada wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Jadi wakaf itu menjadi kompetensi absolut daripada pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Kalau di pengadilan, kalau melalui jalur lembaga peradilan, ini kritik umum ya terhadap lembaga peradilan kalau ingin diselesaikan di sana. Pertama lambat, kedua mahal, kemudian kurang responsif, kemudian ya prosedur yang ketat ya, karena memang ketika masuk perkara ke pengadilan agama misalnya, maka kita harus mematuhi beracara di pengadilan agama. Sidang pertama kita ikuti, kedua, ketiga sampai selesai. Ya, ini kan ada aturan formilnya seperti itu. Karena ketat ya. Kalau di non litigasi, nah ini kan akan lebih lebih fleksibel gitu ya seperti itu. Kemudian sering tidak menyelesaikan masalah. Jadi mungkin putusan daripada hakim itu tidak memuaskan satu pihak. Ya, kalau dia tidak puas terhadap putusan daripada pengadilan agama, maka dia boleh banding ya ke pengadilan tinggi PTA, pengadilan tinggi agama. Kemampuan hakim yang generalis dan menang kalah ya, dan menang kalah. Ini kritik umum terhadap lembaga peradilan. Ini kan nanti akan menjadi pertimbangan bagi para pihak yang sedang konflik sengketa, apakah kita ingin memasukkan ini, memperkarakan ini ke pengadilan, atau kita selesaikan dengan hati terbuka, hati yang sejuk, dengan cara musyawarah, mufakat, mediasi. Ini akan jadi pertimbangan ini. Kalau melihat lambat, mahal itu kan. Mahal. Kalau pakai pengacara, mahal lagi. Kalau dia kalah pada pengadilan agama tingkat 1, dia mau banding, banding itu pakai dana lagi, mahal lagi. Kemudian dia kalah lagi pada PTA, dia banding lagi ke Mahkamah Agung. Nanti putusannya kasasi. Kemudian, nah, jadi semuanya uang, ya mahal itu kan. Ini jadi pertimbangannya. Nah, manfaat daripada alternatif penyelesaian sengketa tadi yang kita sebenarnya sarankan dan anjurkan adalah efisiensi waktu, hemat biaya dan waktu, fleksibel, win-win solution, sama-sama menang, sama-sama menang. Ya, pihak-pihak yang berkonflik mereka bermusyawarah, mereka berpendapat, mencari solusi yang terbaik, jalan tengah, kemudian ketika disepakati sama-sama menang, buat kesepakatannya, gitu ya, buat kesepakatannya. Mudah dieksekusi, kesepakatan yang adil dan jujur. Dan banyak pakar hukum mengatakan bahwa mediasi itu adalah sebenar-benar keadilan, gitu ya. Tapi memang ya bagaimana ya, terkadang kita orang Indonesia ini suka benar, dikit-dikit ke pengadilan, dikit-dikit pengadilan, dikit pengadilan ya. Ya harusnya dibalik ya, kalau dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit musyawarah, seperti itu. Jangan dikit-dikit pengadilan. Ya mungkin seperti itu masih kesukaan kita orang Indonesia, tapi sebenarnya itu tidak efektif dan tidak efisien pengadilan. Atau mungkin dia ingin menunjukkan kehebatannya dengan pengadilan ya, padahal ya biasa-biasa aja pengadilan itu kan. Oke. Ini asas-asas daripada alternatif penyelesaian sengketa, asas itikat baik, asas kontraktual, asas mengikat, asas kebebasan kontrak, dan asas kerahasiaan. Ini ya teori-teori lah seperti itu Bapak sekalian. Nah, ini sedikit mengenai mediasi ya. Ya
saya juga mediator di pengadilan agama. Jadi mediator itu atau mediasi adalah cara dan model penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat dan konsensus para pihak. Jadi para pihak meminta bantuan pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral. Jadi mediator itu netral, tidak berpihak kepada para pihak yang sedang konflik. Mediator itu dia menjadi jembatan, menjadi pendukung, menjembatani, mensupport para pihak untuk adanya kompromi, ya, kompromi damai. Seperti itu. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus, tapi hanya membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi. Kewenangan membuat keputusan berdasarkan kesepakatan para pihak bersengketa. Nah, jadi kalau para pihak damai, sepakat mereka, damai mereka, kita bantu membuat kesepakatan perdamaiannya. Dan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh mediator pada saat mediasi sidang pertama di pengadilan itu biasanya dikuatkan oleh hakim yang memutuskan. Dan kita juga senang kalau mereka berdamai ya. Ini dasar hukum mediasi, ini saya lanjut saja. Manfaat mediasi, sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur yang cepat, keputusan non-judisial. Ya. Dia memang non-judisial, artinya keputusannya tidak seperti keputusan yang resmi di pengadilan, tapi kesepakatan para pihak oleh mediator apa mereka berdamai bisa dimasukkan, dimohonkan untuk dikuatkan oleh hakim. Itu bisa. Keempat, prosedur rahasia, fleksibel dalam merancang saat-saat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan keputusan yang bertahan sepanjang waktu. Ini arbitrasi nggak saya sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah materi saya terkait dengan penyelesaian sengketa dan konflik wakaf. Ya, kita mungkin diskusi lebih banyak, lebih bagus ya. Masih ada waktu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Joni Arif Mahadi yang telah memberikan materi tentang penyelesaian sengketa atau konflik harta benda wakaf. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang telah disampaikan, namun untuk supaya kita bisa berdiskusi, kita buka untuk diskusinya sampai jam 9, tadi 1 jam kita jadi untuk pertama kita buka 3 orang dulu. Bengkalis. Bengkalis Pak Dr. Haji Charles. Langsung aja Pak. Baik. Pak Kasih, Pak Sobri, dan kawan-kawan di PZW. Kemarin kita hari Sabtu sudah membahas tentang bisnis wakaf. Alhamdulillah kawan-kawan juga hadir dan kita bisa menyerap inspirasi dari pemateri tentang bisnis wakaf. Pada hari ini tentang mediasi. Jadi Ustadz Ardan, pengalaman kita di lapangan, jika ada kasus di lapangan tentang wakaf, ada hanya satu yang bisa diselesaikan. Mengapa? Karena rata-rata orang yang berwakaf ini, apakah itu kasusnya dulu mereka berwakaf secara lisan, jarang tertulis, Ustaz. Ini pengalaman kita di daerah Bengkalis, apakah di Duri, Kecamatan Pinggir, Batian Solapan, Talang Mandau, termasuk di Kecamatan Bengkalis, ada beberapa kasus bahwa orang tuanya dulu pernah berwakaf. Nah, ini tanah ini luasnya kemarin sekitar 1 hektar. Di daerah Kecamatan Bengkalis, daerah Sungai Alamujung ya. Tanah ini nanti ibu akan wakafkan untuk bangun musola. Lalu amanah ini disampaikan kepada anak dengan melalui nazir yang saat itu. Setelah waktu berlalu, ternyata beberapa puluh tahun, tanah ini ternyata di tepi jalan menjadi mahal. Sementara saat itu, ibu hanya
secara lisan saja. Tidak ada tertulis, dan kita cek di kantor KUA, KUA-nya pun bingung. Hingga hari ini masalah ini belum selesai, lalu ada pengusaha ingin membeli tanah ini, saya bilang tidak boleh, karena secara syarak itu melanggar, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang persoalan masalah mediasi, kapasitas kami hanya untuk mempertemukan orang yang berwakaf dengan pihak sengketa. Ternyata memang ada tawar-menawar, itu jarang yang dipedomani, Ustadz Ardan. Yang ketiga, yang terakhir, kemarin juga ada kasus kita mediasi, kita undang camat, kita undang kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk di sana orang yang berwakaf. Saya sampaikan saat itu karena BPN tidak mau menyelesaikan ini karena menurut pemahaman orang BPN tidak bisa diselesaikan. Lalu lurah pun tidak bisa menyelesaikan. Saya kira ambil aja secara adat. Maksudnya secara adat ya dianggap aja barang ini apa aja sudah seperti orang nikah tak tercatat lah, Ustaz. Itu saya kira jalan keluar. Mungkin itu sementara, Ustaz. Baik, langsung aja Pak Ustadz Haji Baik. Gini Ardan untuk menjawab. Nanti kalau ada lagi kita buka lagi. Ya, terima kasih Pak Dr. Charles. Jadi, tadi ada 3 Pak ya. Baik, terkait sama mediasi Pak, eh, di antara tugas mediator adalah bagaimana dia mendorong para pihak itu untuk berdamai. Ketika ada perdamaian, maka dibuatkan kesepakatan perdamaiannya. Di tawar-menawar di antara para pihak itu kan ada tuh. Masa pihak satu apa tawar-menawarnya, pihak kedua apa tawar-menawarnya. Kemudian mediator mampu untuk eh, menghimpun, ya, mengcompile tawar-menawar itu, kemudian dituliskan dalam bentuk kesepakatan, ya. Nah, kemudian kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak yang awalnya mereka konflik, kemudian mereka berdamai dengan syarat itu, nah ini harus bisa dijalankan, ya, harus dijalankan. Maka di sini ya pertama para pihak harus punya itikat baik untuk menjalankan itu. Kemudian siapa mengawasnya ya? Apakah mediator mengawasnya? Ya mediator sebenarnya dia sudah selesai saat memediasi. Tapi kalau misalnya diminta oleh para pihak itu untuk membantu, ya, mengawas, ya ini diserahkan lah itu kan. Tapi intinya adalah memang kesepakatan itu harus dijalankan, harus dilaksanakan oleh para pihak. Kalau dia di luar pengadilan, ya kesadaran yang diminta, Pak. Tapi kalau itu di pengadilan, kalau ada kesepakatan yang disepakati oleh para pihak melalui mediasi dan dikuatkan oleh putusan hakim tidak dilaksanakan, ini bisa digugat kembali, ya. Kalau ada kesepakatan yang sudah diputus oleh hakim nggak dijalankan, ini putusan hakim itu kan punya kekuatan eksekusi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang di luar pengadilan ini memang kita dorong, kita awasi mereka, kita bantu mereka untuk menjalankan itu. Itu mau tidak mau harus memang dijalankan itu ya, yang sudah sepakati itu. Kemudian terkait dengan ikrar yang tertulis ya. Nah, ini juga dalam eh, hal fikih muamalat ya. Misalnya saya ambil contoh dalam perbankan syariah itu catat mencatat itu menjadi hal yang wajib. Walaupun ya dalam fikih mengatakan katakan eh, ijab kabul itu dengan tulisan, dengan lisan boleh, tulisan boleh, dengan isyarat boleh gitu ya. Tapi eh, Bank Indonesia dalam konteks perbankan syariah, tulisan itu menjadi wajib, ya. Bukan pilihan lagi. Kalau dalam fikih pilihan, dalam fikih itu pilihan, tapi oleh Bank Indonesia dibuatnya dalam eh, peraturan BI Bank Indonesia
wajib. Jadi kalau ada transaksi perbankan tidak tertulis, maka itu tidak sah. Nah, dalam hal misalnya juga wakaf ini memang tertulis itu wajib. Maka di sana ada ikrar wakaf, ada ijab kabulnya kan di ikrar wakafnya. Siwatnya itu kan di ikrar wakaf itu wajib tertulis. Nah, kalau secara lisan memang dia kurang kuat. Nah, apalagi kalau ini mau dibawa diselesaikan di pengadilan. Nah, pengadilan itu dalam hukum pembuktiannya tentu dia melihat yang tertulis, yang zohir itu ya, terlihat mana dokumennya, mana aktanya, mana ikrarnya, tertulis. Dia terkadang yang tertulis ada tapi hakikatnya tidak sesuai sama itu dimenangkan yang tertulis gitu. Nah, oleh karena itu ini ya pelajaran untuk kita semuanya bahwa dalam hal eh, wakaf ini tertulis ya, ada ikrannya, tercatat, resmi, sah seperti itu. Nah, tadi yang ketiga tadi apa tadi Pak Sobri yang ketiga? BPN. Yang ketiga tadi BPN tidak mau mengapa? Mengapa tadi Pak Charles? Menyelesaikan sementara pihak dari kelurahan, dari tokoh masyarakat, dari wakaf udah selesai rembuknya, tapi BPN tak mau. Ya memang nanti Pak Sobri bisa tambah Pak Sobri ya. Ya. Dalam menyelesaikan wakaf ini, kalau sudah terkait dengan BPN, harus duduk gitu semuanya. Duduk BPN, duduk BWI, duduk para pihak nazir, duduk wakifnya. Kita duduk semuanya kita selesaikan baik-baik wakaf ini. Kita lihat apa yang ujung pangkalnya seperti itu kan. Karena memang wakaf ini yang pengalaman kita menyelesaikan usianya tanah yang sudah diwakafkan itu karena sudah puluhan tahun, Pak. 10 tahun, 20 tahun, baru di 2025 kita selesaikan. 15 tahun dulu, nah kemudian di sini kita selesaikan. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi rumit, jadi harus didudukkan semuanya. Kita ingin melihat secara benar gitu seperti itu. Karena nanti ada sesuatu yang tak tersebutkan itu menjadi penghalangnya. Seperti inilah. Eh, Ini contoh kasus ya. Seorang bapak berwakaf 1 hektar untuk dibangun pondok pesantren. Ya, kemudian dia itu berwakaf setelah meninggal istrinya. Istrinya meninggal, kemudian bapak itu masih hidup, bapak itu berwakaf tanah, kemudian tanah itu dibangun pesantren dan pesantren sudah berjalan saat ini. Itu sudah belasan tahun itu. Kemudian ketika nazir wakaf pesantren ingin mengurus sertifikat uh, ikrarnya yang resmi, baru tahulah si ahli waris bahwasannya bapaknya punya tanah diwakafkan. Dan waris baru tahu juga bahwasannya di sana ada hak ibunya, harta bersama ibunya itu yang belum diselesaikan. Jadi ahli waris menuntut hak harta bersama ibunya yang sudah almarhum. Nah, ini kan jadi rumit kan? Tapi insya Allah bisa diselesaikan. Jadi semua konflik bisa kita selesaikan. Tapi kita harus duduk, panggil semua pihak yang terkait, yang langsung maupun yang tidak langsung kita dudukkan, kita bicara baik-baik. Yang namanya mediasi itu kan lapang dada, sejuk, kemudian jangan emosi, sejuk, cool gitu kan. Semua dokumen silakan disampaikan, nanti kita akan menemukan titik temunya. Nah, itu mungkin Pak Dr. Charles, pandangan saya. Terima kasih kepada Pak Ustadz Ardan. Saya tambahkan dalam mediasi juga kalau bisa semua pihak kita undang sebagaimana dibilang oleh Ustadz, termasuk BPN. Jadi kami kemarin itu mengundang dari RT RW, Lurah, KUA, Camat, dari Babin Kamtib, dari Koramel, dari BPN,
dari Kesra, itu semua kami undang dari Kemenak, dari BWI, ikut hadir dalam mediasi itu, dan hasil mediasi itu nanti perwakilan-perwakilan itu langsung membubuhkan tanda tangan. Sehingga BPN mengatakan, nah, ini tidak ada masalah lagi. Artinya ini sudah bisa kita ukur untuk sertifikat kalau sudah ada surat pernyataan bersama mediasi seperti ini. Nah, kalau seandainya tanah yang di Bengkalis itu, yang katanya tadi ahli waris menuntut, karena ada bagian ibunya sebagaimana dijelaskan Pak Ustaz Ardan tadi, ya yang berarti kan tanah itu belum sepenuhnya milik orang yang berwakil. Masih ada Ya, milik ahli waris di situ. Artinya yang meninggal istrinya tentu, apalagi harta bersama, itu tentu kalau harta bersama dibagi dua dulu. Nah, itu bagian istrinya itu tentu jatuh kepada ahli warisnya, anak-anaknya, dan juga saya rasa suaminya menjadi ahli waris juga daripada istrinya itu. Kan begitu, dapat juga. Jadi konflik-konflik seperti itu kita selesaikan dulu konfliknya itu. Kalau memang dia belum hak sepenuhnya untuk dia sebagai mewakafkan tanahnya, berarti harus kita bersihkan dulu tanah itu supaya dia bisa berwakaf sesuai dengan hak dia sendiri. Tidak bisa pula dia mewakafkan kalau tidak hak dia sendiri karena ahli warisnya menuntut, kan begitu. Nah, jadi dalam mediasi itu semua pihak kita undang. Jadi termasuk BPN, sehingga dalam keputusan mediasi BPN pun ikut andil di situ, dan dia jelas terang benderang sama dia sehingga tidak ada keraguan bagi BPN untuk mengeluarkan sertifikat. Itu mungkin Pak Arles. siap, Pak Kasih. Makasih. Yang lainnya, ini udah jam 9 juga, gimana? Kalau ada yang lain silakan Pak, lanjut Pak. Silakan. Izin Pak, ada pertanyaan Pak. Silakan, dari mana? Baik, terima kasih waktunya Pak. Perkenalkan, saya Rizky dari Lembaga Nazir Wakaf Ibadur Rahman di Duri Pak. Dulu silakan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mungkin lebih minta saran pada Ustadz Ardan. Ini kemarin kita dapat tanah wakaf Ustadz, tempatnya strategis. Wakif pun alhamdulillah orangnya sangat luar biasa. Jadi beliau mengatakan tanah ini akan saya wakafkan. Silahkan dimanfaatkan untuk apapun, mau dibangun silahkan, mau dijual silahkan. Pokoknya apapun yang paling bermanfaat menurut Nazir silahkan dilakukan terhadap tanah ini. Mau dibangun, mau dijual terserah. Nah, untuk pengikatan ikrarnya karena kita sedang proses untuk ikrar Ustaz, untuk kan sekarang di internal kita mendiskusikan bahwa ini akan dibangun. Tapi kan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari ternyata ada program mungkin yang lebih prioritas atau program mungkin yang lebih baik daripada itu dibangun. Akhirnya nanti ada peluang untuk dijual mungkin karena Wakif pun kan sudah mengatakan silahkan mau dibangun atau dijual. Jadi ini untuk pengikatan ikrarnya kira-kira bagaimana Ustaz? Ini yang pertama. Yang kedua, ini mungkin kalau seandainya di luar materi mungkin kalau di skip jawabannya tidak apa-apa. Ini masalah Pusako Tinggi yang berada di Minang, Ustaz. Beberapa pendapat kan kita ketahui bahwa itu adalah wakaf ahli, Ustaz. Jadi kebanyakan konflik itu terjadi. Ini kan tidak ada nazirnya dan juga sering digadaikan atau bahkan ada yang memperjualbelikan. Kalau kita anggap ini sebagai wakaf, berarti kan beberapa pelanggaran terjadi di sana, Ustaz. Ini kalau ada masyarakat yang bertanya ke kita terkait wakaf ahli, kalau dipandang Pusako Tinggi di Minang itu wakaf ahli, ini bagaimana kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, Ustaz? Mungkin dua hal itu, Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, makasih. Yang pertama tadi Wakif mewakafkan tanahnya, tapi ada kata-kata boleh dijual di situ kan gitu. Yang kedua tentang Pusako Tinggi mau disamakan dengan wakaf gitu ya. Silakan Ustaz. Ya baik, ini menarik juga ya. Iya benar itu. Di- Jadi eh, nazir wakaf juga boleh memberikan eh,
pandangan fikih atau hukum terkait wakaf kepada si wakif, gitu ya. Apabila memang kita melihat, oh ini perlu diluruskan gitu kan. Misalnya, tadi kan misalnya berwakaf, kemudian berwakaf, bangunlah, tapi boleh dijual. Nah, padahal kita sudah mengatakan bahwa harta benda wakaf itu ketika sudah diwakafkan, ya kan, itu tidak boleh dijual. Ketika si wakif sudah mewakafkan harta benda wakaf kepada si nazir, maka kewajiban nazir untuk mengembangkan, melaksanakan harta benda wakaf tersebut. Nanti tinggal ditanya, ya, ini tanah ini uh, untuk apa tujuannya, itu ya. Kalau misalnya dia katakan untuk sekolah misalnya, madrasah, ya maka itu madrasah seperti itu. Adapun nanti dalam hal pengelolaan, ada kasus-kasus tertentu, ya, kasus-kasus tertentu misalnya yang sifatnya darurat, itu lain cerita, ya. Ya katakan misalnya ada tanah wakaf itu terkena jalan tol. Nah, ini kan sebenarnya ada ruslahnya, ada ganti ganti ruginya, tapi kan nanti kan akan dialihkan kepada wakaf lagi seperti itu ya. Nah, jadi ini juga harus diluruskan bahwa eh, harta benda wakaf itu ya tentu dia dikembangkan sesuai dengan niat daripada si wakif. Tapi kalau misalnya wakifnya itu, ini saya wakafkan tanah, terserah mau dibuat apa saja bangunan di atasnya, maka di sini si nazir dia berijtihad, ya, dia bermusyawarah untuk apa, ya, apa yang mau kita bangun, karena si nazir dia tidak punya tujuan khusus, dia hanya memberikan tanah saja. Ini tanah saya, silakan dikelola, dibangun apa terserah, ya, wakaf itu ya. Nah, kemudian terkait dengan pusako tinggi, ya memang eh, dalam tulisan, ya, Prof apa itu, ada ya, pengurus juga di BW itu, Prof, saya lupa nah Profnya. Nah, dia mengatakan memang pusako tinggi itu adalah wakaf. Jadi em, dia kalau memang apa ya, kita ini kalau memang wakaf ya wakaf, sebutkan wakaf itu kan. Lafaznya dengan kata wakaf. Jadi wakaf itu kan eh, bahasa agama ya. Kalau memang pusako tinggi itu wakaf, sebutnya itu wakaf. Oh, itu misalnya hakikatnya wakaf. Nah, kalau itu hakikatnya wakaf, secara lafaznya pusako tinggi lafaznya, tapi hakikatnya wakaf, ya boleh saja, tapi memang secara afdolnya kita menggunakan kata wakaf dulu, ya. Karena kalau hakikat itu kan kita harus bertanya dulu kepada pihak yang berkehendak. Ini pusako tinggi ini apa? Wakaf atau wakaf? Ini sama dengan contoh lain dalam fikih itu kan ada bahasa-bahasa fikih ya, seperti cerai, apa tolak. Tolak itu kan bahasa fikih. Tapi ada orang dia tidak menyebutkan kata tolak. Dia menyebutkan katanya misalnya, aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Apakah itu cara hakikat talak? Itu belum tentu. Ditanya dulu. Anda mengatakan aku pulangkan kau, wahai istri, ke rumah orang tuamu, itu maksudnya apa? Talak, atau saya disuruh untuk berbakti pada orang tua dulu, atau saya disuruh untuk membantu orang tua, itu apa itu kan? Nah, sama dengan pusako tinggi ini. Pusako tinggi itu adalah wakaf. Berarti ini kan secara makna, eh, makna apa ya? Makna tersirat. Nah, bisa tidak, ya, sebagai opsi awal sebut saja wakaf, nggak menggunakan pusako tinggi. Ya. Atau misalnya pusako tinggi adalah wakaf. Ada nggak dokumen tertulis yang mengatakan pusako tinggi adalah wakaf? Itu dulu ya, ini aspek bahasa. Karena kalau misalnya pusako tinggi secara hakikatnya wakaf, itu bagi sebagian pihak, tapi bagi pihak lain itu bukan wakaf. Buktinya apa? Itu tadi seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Rizky, bahwa pusako tinggi itu ada yang dijual, ada yang disewakan. Ya mungkin mereka menganggap pusako tinggi itu bukan wakaf itu kan. Nah, tapi coba misalnya oleh kesepakatan daripada
Ninik Mama, Nagari, atau alim ulama di Minangkabau membuat satu dokumen dan kesepakatan bahwasanya Pusako Tinggi ini adalah wakaf, maka ketika di sana ada wakaf, maka kita harus menyesuaikan dengan hukum hakam terkait sama wakaf. Baru disamakan itu adalah wakaf. Karena kalau bicara wakaf, dia banyak Pak pembahasannya. Ya, seperti apa sudah kita bahas kan, ada ikrarnya, ada ketentuannya. Nah, tapi kalau selama Pusako Tinggi itu tidak dinyatakan secara dokumen tertulis disepakati oleh adat itu adalah wakaf, maka hal-hal yang terjadi misalnya dijual atau misalnya disewakan atau di apa nama dijaminkan itu ya kita, kok saya pribadi mengatakan ya mungkin karena belum duduk Pusako Tinggi itu apa. Jadi ya, secara hakikat wakaf tapi secara lafaznya Pusako Tinggi. Nah ini harus PR juga lah. Ya, memang di Minang itu ada Pusako Tinggi. Ini tugas daripada eh, di Minang lah ya untuk merapatkannya. Maksudnya ya, kalau memang sudah sesuai wakaf, sebut sajalah Pusako Tinggi adalah wakaf, jelas dokumennya. Biar kita bisa jabarkan dengan konteks wakafnya. Gitu ya Pak Rizky. Baik, saya tambahkan sedikit. Yang jelas wakaf itu tidak boleh dijual belikan. Walaupun kata wakifnya nanti terserah Bapak mau dijualkan, itu tidak boleh. Karena di dalam hukum wakaf itu tidak ada istilah jual beli. Dan juga kalau memang nanti wakifnya mau apa supaya bisa dipergunakan leluasa oleh nazir, buat aja itu untuk kepentingan sosial keagamaan. Bisa buat apa saja, mau bangun apa saja, artinya pengembangan tanah wakaf itu sesuai apa yang dikehendaki oleh nazir karena sudah dilepaskan oleh si wakif kepada nazir untuk apa saja yang penting bermanfaat kan gitu. Yang penting dia bisa dapat manfaatnya pada umat daripada wakaf tersebut. Dan juga yang Pusako Tinggi pada hakikatnya wakaf itu tidak ada dalam Pusako Tinggi itu unsur yang mengenai hukum wakaf. Artinya ada nazirnya, ada ikrarnya, mauquf alaihinya untuk apa. Tidak ada unsur-unsur wakaf, mana bisa kita masukkan dalam ketentuan wakaf gitu. Nah, jadi Pusako Tinggi itu lebih kepada keluarga-keluarga yang mengelola turun-temurun, artinya mengambil manfaat dari Pusako Tinggi itu. Nah, jadi kalau kita alihkan ke wakaf, nanti harus termasuk rukun wakafnya di situ, wakifnya, nazirnya, ada ikrarnya, nah kan gitu. Jadi itu nanti akan dikelola sesuai dengan pengelolaan wakaf. Sementara yang selama ini Pusako Tinggi dikelola turun-temurun dan manfaatnya itu untuk anak cucu udah meninggal nanti ada cucu yang lagi yang mengelola dan manfaatnya juga untuk keluarga. Walaupun wakaf bisa juga untuk ahli, tapi jelas ikrarnya. Nah, jelas tanggung jawabnya itu untuk pengelolaannya itu nazirnya siapa. Nah, kan begitu. Jadi tidak bisa kita buat hakikatnya wakaf sementara tidak ada unsur-unsur atau rukun wakaf yang termasuk di dalamnya. Mungkin itu yang bisa kami bantu karena ini sudah jam 9 lewat, tapi kalau narasumber kita masih ada waktu, mas kita buka satu orang lagi. Ya, tadi saya sepakat dengan Pak Sobri tadi ya, menekankan bahwasannya Pusako Tinggi itu jangan malu-malu. Kalau memang dia mau wakaf, sebut dia wakaf. Jadi kita tidak bicara hakikat dulu ya, karena Ya. kalau memang dia Pusako Tinggi wakaf, sebutkan dia wakaf. Ketika dia sebutkan wakaf, maka kita akan melakukan dia hukum wakaf. Nah, tapi kalau bicara hakikat, nah ini berat. Makanya nanti akan ada hal-hal yang terjadi di samping oleh tadi Pak Rizky dijual itu. Ya memang karena memang belum duduk apakah itu wakaf atau tidak wakaf. Ya demikian. Ya, silakan yang lain.
Masih ada? Kalau masih ada kita buka untuk satu orang lagi. Ini sekedar saran apa Pak Kasih? Nah, Saya semalam itu memang sempat terperangah juga ketika materi ternyata di Pekanbaru ada wakaf, dia membuat kolam lalu dibuat usaha ikan salai. Saya memang Pak Kasih, jadi menung saya sampai pagi semalam, kok bisa ya wakaf seperti itu? Kalau roti kita sudah runding sama Pak Budi di Bengkalis memang tak bisa dibuat roti-roti karena kondisi ekonomi di sana agak berat ya. Cuma kalau untuk kolam seperti kolam, saya memang terpikir apa Ustadz Ardan, ternyata memang wakaf ini memang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh betul-betul konsen ke sana Ustadz Ardan. Ya, makasih. baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ustadz Ardan yang sudah Bentar Pak memberikan Sobri, bentar Pak masukan, Sobri. ya. Saya mau menanggapi dari Pak Dr. Charles nih kan. Ini Pak Dr. Charles ini makin malam makin hangat beliau nih, makanya kita sedang diskusi. Jadi betul Pak Charles. Jadi wakaf itu ya, dalam semua jurnal penelitian tentang wakaf, kita bisa simpulkan wakaf itu dengan pertama ekonomi, yang kedua adalah sosial, ya. Jadi ekonomi dan itulah wakaf. Itu dahsyatnya wakaf itu Pak Dr. Charles. Jadi tadi Pak Dr. Charles bilang kolam ikan ya. Di Malaysia itu ada tanah wakaf Pak, di atas satu mall Pak. Kemudian ada juga hotel, kondominium. Kemudian eh, ya macam-macam dibuat orang kan. Nah, artinya memang bisnis ya bisa masuk ke dalam wakaf. Ekonomi bisnis bisa masuk wakaf. Apalagi sosial, ya tentu sosial. Jadi wakaf inilah yang bisa mempertemukan antara ekonomi, bisnis dan sosial. Itu wakaf, Pak. Itulah dahsyatnya ya wakaf itu. Nah, jadi itu Pak Charles ya. Mungkin nanti insya Allah ke depan Bengkalis adalah mall. Ya, Mall, Di atas mall, tanah wakaf. mall wakaf gitu kan. jadilah itu untuk tanah itu, Pak. Hah? Untuk perdana kolam ikan jadilah untuk sementara ya. Iya, kolam ikan. Itu contoh yang dibawa oleh teman-teman di Babada Roti itu. Oke, nggak masalah. Kan dia ekonomi. Ketika kita bicara bisnis, bisa masuk ke wakaf. Nah, jadi itulah enaknya wakaf itu, Pak ya, insya Allah. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada narasumber kita Bapak Haji Joni Ardan Mardan, LCMA, MM, MH, PSD, yang telah menyampaikan materi penyelesaian sengketa harta benda wakaf. Sekali lagi kita haturkan terima kasih karena kita ini di dalam Zoom, jadi kita tidak bisa memberikan aplaus. Kayak gitu kan. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom ini, pembinaan nazir ini. Mudah-mudahan ada sengketa wakaf di daerah kita bisa kita selesaikan secara mediasi lah, nggak usah lah secara apa Pengadilan. ya pengadilan. Jadi secara mediasi itu lebih menguntungkan semua pihak. Jadi makanya saya bilang dari awal tadi, sebetulnya kalau kita mau isbat wakaf ke pengadilan dengan data yang ada sama kita, surat tanahnya ada, AIW-nya ada, sangat mudah kita untuk mengambil tanah tersebut. Tapi kita berpikir masyarakat sudah ada di situ burung walet, sarang waletnya, sudah ada kebun sawitnya. Jadi kalau bisa kita buat mereka sebagai investor lah, bisa bagi hasil atau bagaimana. Tapi kalau mereka memang ngeyel juga, enggak mau sama sekali mengakui, apa boleh buat, nanti kita buat isbat wakaf aja. Nah kan setelah pun nanti keluar isbat wakafnya, dimenangkan nanti yayasan sebagai pengelola tanah wakaf itu, mungkin kita akan berikan juga mereka mediasi lagi. Bagaimana lahan-lahan yang sudah mereka
produktifkan. Kalau memang tidak mau juga terpaksa kita gusur. Seperti di Siak dulu di Jalan Sabta Taruna ada 4 hektar, ada 12 rumah yang permanen di atasnya. Mereka ngeyel-ngeyel tidak mau juga, akhirnya digusur semua. Karena waktu itu Bupati Siak menjadi ketua BWI, karena masyarakat dia diberi kompensasi 5 juta per kakak untuk pindah dari situ, diberikan dia duit 5 juta dari Pemda. Itu karena ketua BWI-nya bupatinya. Tapi kalau Nah, bukan ketua BWI-nya bupati, gimana caranya kan gitu. Itu. Jadi kalau ngeyel itu bisa kita selesaikan juga, tapi artinya sudah putusan pengadilan itu harus kita selesaikan dengan pihak yang berwajib. Artinya pihak yang berwajib yang kita bawa untuk menggusur itu semua, tidak ada perlawanan sama sekali. Cuman kita tidak mau seperti itu, karena ini kan wakaf. Wakaf itu kan untuk kemaslahatan umat. Jadi dari awalnya kita mengayomi umat supaya betul-betul tanah wakaf itu bermanfaat bagi sekelilingnya, kan begitu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Haji Joni Ardan Mardan SMA, PhD, yang sudah memberikan materi ini, dan terima kasih kepada para nazir, Bapak Ibu semua yang telah mengikuti kegiatan kita ini, pembinaan nazir ini. Dalam penyampaian kami, kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junior dan Pak Sidri. Ibu boleh foto bersama dulu. Kita Foto dulu, aktifkan foto. kamera dulu. ya. Baik, sip. Ini ada 2 slide. Kan 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas Sama-sama. waktunya. Sudah 2 hari ini, insya Allah pekan depan ada materi lebih menarik lagi. Insya Allah nantikan informasinya Bapak Ibu ya. Insya Allah sampai tanggal 6 Desember nanti kita bisa ikuti pembinaan nazir. Baik Bapak Ibu boleh di live juga, dipersilakan. Selamat beristirahat. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.